Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya. Pagi ini saya mengajak kita semua menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat diukur oleh hal apapun dalam kehidupan kita. Kita mau menyatakan bagaimana ucapan syukur kita akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita menghadap Tuhan dengan segala kesungguhan hati. Terlebih dahulu kita memulai persekutuan ini dalam doa. Sampai saat hari ini Tuhan, sebagaimana kami boleh ada Tuhan, semua karena kemurahan kasih-Mu Tuhan. Lalu saat ini Tuhan, kami hadir di tempat ini Tuhan, kami mau bawa rasa syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan buat kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, mengurapi kami, melawat setiap kami Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau legakan Tuhan. Yang sakit hati Tuhan, yang jiwa kami hancur, hati kami sakit Tuhan, Engkau yang berikan pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Mari sama-sama nyatakan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nyatakan lewat pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang untuk diriku Kau tebus hidupku. Kasih yang menyelamatkanku Tuhan, menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku.
kasih Yesus, kasih Yesus, kasih, hanya kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir menyelamatkan kami. Besar kasih setiamu, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih, Kau hadir menyelamatkanku. Dapat ku membalas kasih-Mu, besar setiamu, besar anugerah-Mu. Tiada yang dapat membatasi kuasa-Mu saat Kau bekerja Tuhan. Kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup, pengorbanan yang Kau beri lebih yang ku perlu. Kau kerjakan dalamku Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Haleluya. Ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan, ajaib yang Kau buat ya Bapakku. Ku mengagumi karya-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilutnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan setiap kita. Bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih
selalu ada. Katakan hanya kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih buat kasih-Mu yang menyelamatkan kami, Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita, bagaimanapun bentuk rupa kita, saya mau kasih tahu hari ini bahwa lewat pujian tadi, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Mari kita sama-sama nyatikan pujian ini dengan sukacita. Sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan, disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang. Boleh dibilang kiri kanan saudara, Tuhan Yesus mengasihimu, mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Sekali lagi, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa.
disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini kita boleh melihat bagaimana begitu banyak pemberian Tuhan yang tidak dapat kita balas dengan hal apapun. Tapi biarlah selama kita hidup kita mau tetap setia. Kita mau tetap cinta akan Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar melebihi segala-galanya. Dan tidak dapat kita ukur, bahkan kita balas dengan apa yang kita punya sampai hari ini. Mari kita menikmati pujian ini. Dan kita mau nyatakan bagaimana luar biasanya kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku mau tetap setia Tuhan, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Karena Kau telah terlebih dahulu mencintai kami Tuhan, ku
ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Saya mengundang kembali untuk kita bangkit berdiri bersama. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kepada hambanya dipersilahkan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Teduhkan hati kita sejenak, merenungkan syair pujian
yang sudah kita kumandangkan, biar itu semua menjadi ikrar kita yang tidak sekedar dalam bentuk nyanyian, tapi menjadi tekad, kemauan dalam ketulusan hati kita. Bapa, selalu kau ingatkan dalam ingatan kami akan karya pengorbananmu yang tak terhingga itu. Supaya kami terus dipacu hati ini untuk tetap mengasihimu dan setia iring Engkau. Walaupun di tengah-tengah perjalanan kami ada begitu banyak tantangan hidup yang tidak kecil, namun kasih-Mu yang sudah Engkau wujudkan ada dalam hati kami tidak akan dapat terpisahkan oleh apapun untuk tetap kami bisa setia. Kami tahu keinginan manusia itu sungguh indah yang ada dalam lubuk hati kami, namun kekuatan kami sangat-sangat tidak seberapa. Kau beri kekuatan, mampukan atas semuanya itu. Dan pada akhirnya kami boleh menjadi pribadi-pribadi lebih dari seorang pemenang. Kami ada di sini untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami ada di sini untuk menyiapkan diri mendengarkan firman Allah. Kami ada di sini Tuhan untuk Kau taburi lagi dengan benih-benih ilahi, sabda kebenaran-Mu. Berfirman ya Tuhan, tolong setiap kami untuk kami mampu menangkap pesan-pesan-Mu dengan baik. Dan kiranya Roh Kudus boleh memberkati setiap kami semua tak kala sabda-Mu disampaikannya. Berfirman ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Tuhan memberkati setiap kehadiran kita. Tuhan juga memberkati pelayanan song leader, singer, serta pemain musik. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya dengan satu tema, tidak berteori, tapi masuk dalam dunia praktek atau dunia kenyataan. Sekali lagi saudaraku, tidak berteori, tapi masuk dunia praktek atau dunia nyata. Karena firman Allah berkata dengan tegas, iman tanpa perbuatan itu mati. Sehebat apapun pernyataan iman kita, tapi kalau tidak ditunjang dalam perbuatan kita, iman itu udah ngefek. Iman itu udah berpengaruh. Dengan lain kata, kalau cuma hanya beriman, tidak ada tindakan perbuatan, itu tidak beda dengan kita ini berteori. Dengan segala bla 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 blanya. Tapi Tuhan lihat dunia praktek iman kita. Bagaimana? Apakah kita mau mewujudkan akan pengakuan iman kita bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Mau mewujudkan firman Tuhan itu adalah kebenaran yang kita mau tundukkan diri dalam otoritasnya. Barulah iman itu berdampak. Iman itu membawa pengaruh baik di hadapan Allah maupun di hadapan kita sendiri. Sebab itulah Tuhan datang menaruh firman ini dalam hati saya. Tak berteori, tetapi masuk dunia praktek atau kenyataan. Bla 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 banyak contohnya. Saat kita masuk dalam ikatan pernikahan, Tuhan mendengar dalam ikrar kita. Itu tidak hanya berteori, tapi dalam dunia praktek. Suka dan senang, sakit dan sehat dan bla bla yang lain. Aku akan tetap setia, aku tetap cinta. Semua perlu masuk dalam dunia praktek yang tidak mudah. Dua menjadi satu, dipersatukan. Ada banyak kondisi yang bisa muncul konflik-konflik. Karena perbedaan. Yang tersulut emosi, yang kadang-kadang tanpa sadar terlontarlah kalimat kata-kata yang menyakitkan.
Akhirnya dibalas juga dengan kalimat kata-kata yang menyakitkan. Yang pada akhirnya banyak orang berpikir, aku sudah tak tahan lagi melanjutkan ini. Dan bahkan mungkin ada yang berpikir, aku mungkin salah memilih. Dan yang jelas mereka lupa dengan apa yang mereka sudah ikrarkan. Dengan suatu pernyataan iman di hadapan Tuhan. Tetapi akhirnya berhenti tanpa perbuatan. Dunia prakteknya melempem. Hari ini saya tidak berbicara tentang keluarga. Walaupun topik ini bisa meluas ke topik apapun juga, tema ini tidak berteori, tapi masuk dalam dunia praktek atau kenyataan. Allah memberikan kepada kita akal budi untuk kita bisa berpikir. Dan melalui akal budi untuk kita bisa berpikir, Allah banyak kali memberikan pengertian melalui sabda firman-Nya yang oleh pikiran akal budi yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita mengerti, kita paham. Walaupun tidak bisa seutuhnya, keseluruhannya, tetapi terus Roh Allah bekerja yang dikatakan memperbarui terus menerus batin kita, yang dikatakan juga memperbarui roh dan pikiran kita. Seiring waktu kita semakin memiliki pemahaman, pengertian yang Tuhan karuniakan dalam akal budi kita. Oh, ini kehendak Tuhan. Oh, ini maunya Tuhan. Oh, ini rancangan Tuhan dalam panggilannya dan pilihannya atas setiap kita sesuai menurut kasih karunia-Nya. Melalui pikiran akal budi yang Tuhan terangi itu, kita mengerti betapa bahagianya dan berharganya hidup saya. Yang tidak boleh saya sia-siakan, yang tidak boleh saya anggap sesuatu yang sepele. Karena nilai saya adalah sesuatu nilai yang tak dapat diukur oleh apapun. Baik dan kekayaan, baik emas dan perak. Tapi diukur dengan pengorbanan Yesus yang sebegitu besar. Yang kitab suci katakan, kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar dengan darah yang mahal. Dengan pengertian inilah kita bisa berkata, Tuhan, aku mau belajar, tidak hanya percaya. Tapi aku mau belajar, mau nurut. Aku mau belajar untuk mengasihi-Mu. Dengan akal budi pengertian yang demikian, kita diberi pengertian. Mosok sih Tuhan yang mengasihi aku, yang telah berkorban sedemikian besar. Lalu dibiarkannya aku, ditinggalkannya aku seorang diri. Rasanya kok gak masuk akal. Pastilah Tuhan akan mengawal. Pastilah Tuhan akan mendukung. Pastilah Tuhan akan menopang. Menyertai aku untuk selama-lamanya. Bisa katakan amin? Saudara yang kasih Tuhan, lewat akal pikiran yang Tuhan karuniakan. Tuhan mengendaki hari-hari hidup kita adalah hari-hari yang semakin menyenangkan Tuhan. Semakin membuat Tuhan itu dibuatnya hidup kita didapati berkenan. Seperti nyanyian menyenangkanmu, senangkanmu. Bersama katakan, itu kerinduanku. Bersama katakan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ada kalanya kita menyakiti hati Tuhan. Ada kalanya kita melukai hati Tuhan yang begitu tulus, yang begitu murni, yang begitu besar mengasihi kita. Dikala kita menyakiti, dikala kita melukai hati Tuhan, Roh Kudus penolong, Roh kebenaran, mengingatkan kita, tidak akan mengeraskan hati. Segera kita mengadakan pemberesan. Segera kita mengadakan penyelesaian. Mohon pengampunannya.
dan meminta kekuatannya untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Berjalan terus. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jatuh tapi tidak tergeletak. Bisa katakan amin? Saudara yang dikasih Tuhan, kita belum sempurna. Tapi Tuhan sedang membawa kita pada kesempurnaan. Satu kali nanti dia yang sempurna sudah datang. Maka kita yang tidak sempurna dibuatnya menjadi sempurna. Mana kita didapati kata firman Tuhan tiada bercacat celah. Waktu saya membaca itu, mungkinkah? Mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Dan dia akan mendorong terus, memacu terus. Untuk semakin indah yang dikatakan jalan orang benar. Semakin hari semakin terang. Sampai kepada terang rembang hari. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Yang bertambah-tambah, yang bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar seperti terang mulia. Dengan akal budi, Tuhan berikan pikiran, diteranginya dengan sabda dalam pewahyuannya. Tuhan tidak pernah pasang jarak. Tuhan tidak pernah lagi memisahkan diri seperti dalam perjanjian lama. Di tempat ruangan Maha Kudus. Tidak boleh orang Israel datang menghampirinya. Mati. Tetapi dalam Kristus. Pada saat dia berkata, tetelepsi, kuserahkan nyawaku. Sesuatu terjadi. Mujizat yang luar biasa terjadi. Tirai itu terbelah menjadi dua. Pada saat Anda membaca firman Tuhan itu, bergetar ke hati Anda. Saya merasa bergetar, saudaraku. Tuhan berkata, aku tidak akan pasang jarak lagi kepadamu. Tirai itu terbelah menjadi dua. Dalam kitab Ibrani, dengan darahnya. Sekarang kita ada keberanian untuk masuk dalam ruang takhta kudusnya. Dalam kondisi saya najis. Dalam kondisi saya berdosa. Tapi jaminan yang pasti dari Allah. Kita tidak akan mati. Tapi sebaliknya kita memperoleh sesuatu yang luar biasa. Tuhan kerjakan. Tak kala kita pun mau mendekat kepada Allah. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Tidak hanya berteori. Tapi masuk dalam dunia praktik. Akan terambil pembacaan firman Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan, berguna dalam segala hal. Memiliki multifungsi yang luar biasa. Sampai di sini dulu. Waktu Anda membaca firman Tuhan ini. Apa respon saudara? Waktu saya membaca firman Tuhan ini. Saya berhenti sejenak. Tuhan, aku mau. Sesuatu yang kau katakan berguna dalam segala hal. Ada multifungsi yang luar biasa Tuhan kerjakan. Tuhan, aku mau. Aku mau mencondongkan hatiku. Aku mau membuka telingaku. Dan aku berkata, Tuhan, aku mau dipimpin. Barulah sesuatu yang dikatakan berguna dalam segala hal. Itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang tembus dalam dimensi-dimensi yang tak bisa dijangkau oleh kita. Sesuatu yang luar biasa. Hari ini firman Tuhan yang spektakuler. Walaupun semua firman Tuhan spektakuler, tapi pesan Tuhan kepada kita. Tuhan ingin supaya setiap kita, baik jasmani kita, terlebih rohani kita, sehat. Berbicara sehat. Tidak ada orang yang tidak mau sehat. Seberapapun untuk
memperoleh yang namanya kesehatan, dia berani membayar harga. Asal dia memperoleh kesehatan. Dari perjuangan, pergumulan, sesuatu tindakan yang telah diperbuatnya memiliki kesan bahwa sehat itu mahal. Sehat itu harta yang tak terhingga. Sehat itu sesuatu hal yang sungguh-sungguh melebihi dari kekayaan apapun. Tapi berapa banyak kita tidak bisa hidup dalam dunia kesehatan. Kita ngerti kok. Paham kok. Dalam dunia pikiran akal budi yang Tuhan karuniakan ngerti kok. Tapi hanya sebatas teori. Tapi tidak pernah masuk dalam dunia praktek, dalam dunia nyata. Nah, untuk mewujudkan apa yang namanya kesehatan, harus ada harga yang dibayar. Tidak bisa lagi hidup sembrono. Nanti dengan pikiran, Yesus menyembuhkan aku. Itu saudara mencobai Tuhan. Tapi kalau kita saudaraku, hidup sudah memperhatikan toh sakit. Memang itulah dunia kehidupan kita yang rentan dengan semua yang bisa membuat kita sakit. Dan dia yang menjadi tabib, Yehovah Rafa. Dia yang memiliki karunia kesembuhan. Dia yang sanggup untuk beri kesembuhan kepada kita. Latihan badani dikatakan tadi terbatas gunanya, tapi masih ada gunanya. Kalau tubuh kita sakit-sakitan, bagaimana kita bisa bekerja untuk bertanggung jawab atas tanggung jawab bagi keluarga, bagi istri, bagi anak-anak, atau sebaliknya bagaimana kalau seorang istri sakit, dia tidak bisa berfungsi sebagai penolong dan lain sebagainya. Mengalami kendala, mengalami hambatan. Dan semua kendala hambatan itu merugikan dong. Yang seharusnya sudah kita memperoleh apa-apa karena ditunjang dengan tubuh yang sehat. Karena tubuh itu tidak sehat, maka itu akan mendatangkan dampak-dampak yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Berapa banyak kadang-kadang pikiran kita ingin sehat. Ngerti kok. Tapi berapa banyak kita mau bayar untuk kita mengekang nafsu pola makan kita ini loh. Sederhana ya, tapi berapa banyak orang kalah. Dulu saya kerap kali hidup dalam dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Khususnya dalam pola menjaga kesehatan. Sehingga kita tidak menjaga lagi tubuh ini. Terlebih-lebih obesitas yang berlebih-lebihan. Akibat dampak tubuh dalam obesitas yang berlebihan itu memacu jantung yang seharusnya tidak terlalu ngotot, kerjanya ngotot, betul enggak? Dan pada akhirnya mengganggu juga pernapasan kita yang seharusnya enak enteng bernapas, akhirnya apa? Tapek. Akhirnya kita tidak bisa apa-apa, tidak lincah. Jalan 5 langkah sudah ngos-ngosan. Apa yang dapat dihasilkan dengan tubuh yang seperti ini? Allah itu baik. Allah mengendaki kesuksesan. Dan Anda mengerti kesuksesan khususnya kesehatan. Tapi berapa banyak kita tidak pernah menjaga pola makan kita. Dengan seiring dunia yang sudah sempit oleh karena internet. Tersebar di mana-mana. Kalau minuman kita, minuman yang terus bersoda, enak memang di bibir. Berapa banyak anak umur 8 tahun harus mengalami cuci darah, gagal ginjal. Ini bukan katanya orang, sudah viral. Bahkan ada orang yang kena gagal ginjal, dia berkata, setiap hari di rumah sakit ada pasien yang baru yang terkena gagal ginjal. Kenapa? Karena pola makan. Hidup minumannya tidak terkontrol. Semuanya serba ingin manis. Terlebih-lebih dalam usia yang sudah manula harus sadar. Kalau memang masih mau menjalankan dalam usia yang manula ini dengan baik.
ya harus dibayar. Kata dokter yang menangani saya, dokter jantung, cok nyonyo lu, cok gerakas lu, lu nyonyo lu gerakas lu, merusak dirimu dewek. Nanti katanya dokternya tidak pinter, katanya dokternya tidak memiliki pengetahuan yang luar biasa. Kamu sendiri geragas. Ngomong gini ada istri saya, saudara. Ngomong nyonyo. Ya itu suatu tamparan sebetulnya. Gak perlu sakit hati. Karena itu memang mau kebaikan. Nah, firman Tuhan katakan segala sesuatu berguna bagiku. Segala sesuatu halal bagiku. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Tapi tidak semua membangun. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Saya mengikuti wawancara dari seorang profesor dokter internes yang di Surabaya. Kalau kehidupan ini sudah terlalu berlebih-lebihan, itu akan mendatangkan beban yang tidak kecil. Dan itu akan mendatangkan sesuatu masalah kerugian. Baru kalau sudah mengalami yang namanya terjun bebas, kolap, sudah pailit dalam kesehatan, barulah sadar ingin memperbaiki. Adalah sedini mungkin untuk kita lebih sadar lagi. Maka ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik dari mengobati. Ngerti kok, gak usah diajari sebetulnya. Tapi hanya dalam dunia teori. Tapi tidak pernah masuk dalam dunia praktek, dalam dunia nyata. Bahkan dikatakan kalau nafsumu besar, kata kitab Amsal, taruhlah pisau di leher. Artinya batasi diri makan itu. Pernah enggak dulu saya ke Batu? Diberi kebebasan makan jeruk saudaraku. Tanpa limit. Wah, ini luar biasa. Tanpa limit ini ya, Coach Angfri ya. Masih ingat, tanpa limit ya Pak Freddy ya. Tanpa limit ini asal tidak boleh bawa pulang kan. Tapi masih pinteran. Sing datang bawa botolan saudaraku. Bawa persnya apa? Apa itu? Jeruk. Dimasukkan ke dalam botol kan. Minum saudaraku. Tidak ada limit. Pikirannya kita disesatkan. Kali ini pikiran disesatkan. Sehat. Tapi berlebih-lebihan yang sehat pun tidak menjadi sehat. Minumlah. Besar. Berkat Tuhan. Tapi tidak ngerti berkat itu bisa berubah menjadi kutuk dalam tanda petik. Karena kebodohan kita. Karena keserakahan kita. Karena kita tidak punya penguasaan diri. Minum saudaraku. Tak sampai 2 jam. Saya yang harus masuk lebih dulu. Keluar masuk toilet. Karena udah nunggu acara saudaraku. Toilet prianya itu banyak ngantri. Ini sudah tidak bisa kompromi. Saya lihat, ini tempat cewek. Toilet kanan, toilet kiri ada orang masuk saya saudaraku. Karena sudah tidak bisa lagi. Nah cewek-cewek datang saudaraku. Ini mulai tadi ini. Cek Sue nih, ayo Cik keluar gantian. Saya mau keluar ini gimana? Laki-laki mau jadi apa? Saya ngempet. Ada suaranya. Ada suaranya. Lama-lama saya juga bersuara. Ya sebentar, suara laki saudaraku. Kacau, langsung kasih tahu panitia. Sudah kabur semua cewek-cewek yang ada di toilet itu. Nah kesempatan itu saya keluar saudaraku. Keluar lalu ketua panitia berkata, tolong sopan ya, tertib. Kalau bukan tempatnya jangan dipakai. Sebagai hamba Tuhan, ngaku dosa dan mengakui perbuatannya. Akhirnya saya ngakui saudaraku. Karena saya tidak sejahtera. Saya jelaskan semuanya. Kondisi yang darurat. Kenapa? Geragas. Setelah itu pulang saudaraku. Coach Angfri lebih dulu udah ngerti. Brodol juga saudaraku. Terakhir Freddy mungkin ya Pak ya. Brodol juga saudaraku. Nah ini juga akhirnya mendatangkan masalah saudaraku. Akhirnya dunia kesehatan kita terganggu. Udah tahu sakit emak. Ya cok terlalu ingin yang pedes-pedes. Kok besar Pak. Level 10 kok besar. Ya mulutnya enak. Lambungnya tidak bisa nerima. Ini Pak ada dokter Jeffrey ini. Kalau salah bisa koreksi. Jadi apa?
Bukan jadi berkat, jadi penyakit, jadi masalah. Kita harus mengerti. Pola makan perlu dijaga. Lalu olahraga. Olahraga. Saya olahraga. Tapi setelah saya ngikuti banyak orang juga umur 60, bahkan ada yang lebih tua dari saya 70 lebih nge-gym saudaraku. Saya coba. Memang pertama kali sakit kabeh. Aduh, saya naik tangga satu tangga saya gak mampu. Sakit semua. Tapi pelatihnya ngomong, biasa, jangan berhenti. Waktu saya pelayanan di Sidoarjo, mau naik satu langkah naik tangga, Jo. Aduh, sakitnya. Tapi saya tahu itu membawa kesehatan. Karena saya tahu itu membawa kesehatan, saya mau menjalankan. Tapi tidak ngawur, langsung angkat sekian saudaraku. Ya diikuti dulu yang senam-senam untuk melatih otot dan sebagainya. Dan itu juga mengurangi berat badan. Pola makannya dibatasi ya Om, supaya sehat. Dan hari ini saya merasakan itu dan mendatangkan dampak yang baik dalam pelayanan, dan keluarga, dan lain sebagainya. Tidak berteori, tapi praktek. Hari ini Tuhan menginginkan kita tidak berteori, praktek. Jangan sampai nanti kita akan mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan. Latihan badan ini. Terus setelah maunya saya semangat, masih kuat saya. Maunya 2 jam, tapi pelatih cukup. Kalau Om mau di sini boleh, tapi cukup, tidak boleh nambah lagi. Standarnya sampai di sini. Kalau mau pulang-pulang, cukup. Karena mungkin usia belum. Nanti saatnya, setelah masuk 3 bulan nanti, baru metodenya akan berubah. Dalam mengatur kesehatan saya di saat saya berolahraga. Yang dia akan senam bagi tubuh sedikit gunanya. Tapi ada gunanya. Bertalian dan sangat erat dengan pekerjaan dan rumah tangga dan lain sebagainya. Yang kedua saudaraku, yang terakhir. Tidak berteori, tapi praktek dalam dunia nyata. Di mana ibadah itu mengandung janji hidup yang saat ini dan hidup yang akan datang. Dan berguna dalam segala hal. Apa sih kepentingan, apa sih untungnya kita datang ke gereja duduk dengan firman Tuhan. Ngasih kolektor, biasa-biasa itu. Tidak ada itu keuntungan. Tidak ada itu yang mengatakan memiliki fungsi atau kegunaan yang luar biasa. Kembali kepada 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Mengandung janji hidup yang saat ini dan hidup mendatang. Hidup saat ini saudaraku, Tuhan perhatikan melalui pola ibadah kita. Pola ibadah kita itu saudaraku akan menentukan hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Hidup kita adalah hidup yang senantiasa selalu dalam sukacita damai sejahteranya Allah. Dalam hidup ini saudaraku mengandung janji hidup ini. Tidak lepas dari tantangan. Tidak lepas dari kesulitan. Dan tidak sedikit orang termakan saudaraku. Dengan kondisi stres. Dengan kondisi yang melahirkan hidup depresi. Hidup lagi menatap semua dengan keputusasaan. Menatap semua itu saudaraku dengan negative thinking. Dengan pikiran-pikiran yang sudah tidak ada harapan. Semua serba gelap. Dan itu akan membunuh saudaraku jiwa kita. Dan tidak sedikit dengan kemampuan yang sudah dia miliki. Konslet saudaraku. Dan tidak sedikit begitu banyak anak-anak muda. Ngomongnya sudah ada karuan, urun ngidul saudaraku. Kenapa? Karena jiwanya tergoncang. Karena jiwanya saudaraku tidak mampu menghadapi hal-hal. Tekanan demi tekanan hidup. Keberadaan hidupnya tak siap menghadapi semuanya itu. Tadi malam ada seorang yang telepon saya, ngomong dengan nada yang menangis, berteriak dengan histeris nangisnya.
Lalu dia berkata, aku takut Om. Takut Om. Ya apa Om? Ini jiwanya sudah tergoncang. Sudah masuk tingkat tidak stres, depresi. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu khawatirkan? Jangan terus itu dikonsumsi dalam pikiranmu. Dengan pemikiran bahwa kamu adalah orang-orang yang akan hancur dengan kondisi keadaan yang sedang dan bisa terjadi. Bisa juga tidak, saya katakan. Dia ngomong, aku tidak siap Om kalau ditinggal mama. Gimana ini? Aku sudah tidak punya apa-apa. Kira-kira Om, kalau ada apa-apa mau curhat dengan siapa Om? Dengan yang kata, bersediakah Om menjadi orang tua saya. Tapi saya katakan, salah kamu, kelihatannya baik. Arahkan pada Bapa melalui firman-Nya. Dalam ibadah itulah Tuhan mempersiapkan kita dengan segala sesuatunya. Yang mengatakan, jangan takut. Tenang, ini aku. Dalam ibadah itu terap kali dikumandangkan suatu firman. Aku menyertai kamu. Sekali-kali aku tidak pernah tinggalkan kamu. Nah, pentingnya kita terus menyerap sebuah sesuatu kebenaran yang mengonsumsi bagi jiwa kita. Yang tak bisa kita hanya sekedar mendengar sekali. Tapi berulang kali, bahkan pada tingkat-tingkat tertentu, kita perlu merenungkan siang dan malam. Dari setiap apa yang Tuhan katakan, itu akan menjadi benteng yang kuat bagi kita. Itu akan menjadi pagar pelindungan yang kuat bagi hati kita. Di tengah gempuran datang, tetap kita ada keoptimisan hidup. Tetap kita ada sebuah pengharapan. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini. Melalui sebuah ibadah di mana kita diberi dan dikasih makan firman Tuhan. Sehingga kerap kali goncangan terjadi tidak menggoncangkan kita. 1000 orang bisa rebah sebelah kiri kita. Berlaksa-laksa bisa rebah di sebelah kanan kita. Tapi Tuhan berkata, itu tidak akan membuat kamu jatuh. Kekuatan kita kah? Tentu tidak. Apakah kita lebih kuat dari 1000 orang yang rebah sebelah kiri kita? Apakah saya lebih kuat dari berlaksa-laksa di sebelah kanan saya? Tidak. Tapi kekuatan firman itulah. Pribadi Allah sendiri yang mengatakan ibadah mengandung janji saat ini. Dikuatkan. Bahkan kita memiliki keoptimisan. Sesuatu melangkah. Enggak, aku bisa bersamamu Tuhan. Sehingga kita bisa hidup saudaraku. Untuk optimis ke depan. Untuk ibadah mengandung janji hari ini. Apa saudaraku? Hari untuk kita senantiasa mempercayai. Di dalam kita bekerja, menghadapi resesi, apalagi tahun 2025, pajak naik. Bahkan informasi yang mudah-mudahan salah. Dari 0,5% PPH akan naik menjadi 22%. Saya baca itu di YouTube. Mengerikan dengan ekonomi yang sekian saudaraku. Lalu bagaimana? Semua mengeluh, menengah ke bawah. Semua terancam. Dan lain sebagainya. Dalam dunia yang kita hadapi. Yang kita tidak menemukan keadilan. Berbicara keadilan. Tapi berapa banyak kita tidak menemukan keadilan. Dari orang-orang yang berbicara keadilan. Tapi dia sendiri tidak pernah mewujudkan keadilan. Sebaliknya. Yang mempergunakan ketidakadilan. Dengan kesoliman yang ada. Itu dunia yang kita lihat. Dalam menghadapi semua. Saya melihat di YouTube. Berani orang menyaksikan. Ada yang kena denda sekian M. Oleh petugas oknum pajak. Ada yang kena denda ratusan juta, 500 juta, ada yang sekian. Itu semua kehidupan yang kita bisa lihat. Sehingga terasa rasanya hidup ini gimana.
Dan itu saudaraku dikomunikasikan secara gencar di dunia YouTube. Melihat ada banyak hal ketimpangan-ketimpangan di dalam. Ini bicara keuangan. Setiap kita tidak pernah lepas dari kebutuhan keuangan. Tapi Tuhan berbicara kepada kita, jangan takut. Dia gembala kita yang baik. Tapi bukan berarti kita tidak mampu memanajemen keuangan. Sehingga gaya hidup kita yang terlalu hedon. Gaya hidup yang terlalu berlebihan. Stop. Sehingga kita belajar mana yang perlu difungsikan, mana yang tidak. Bukan berarti kita tidak menikmati, tetapi kita mampu mengelola semua. Kemarin saya ngomong, kalau lu hidupnya tidak berubah, gaya hidup seperti ini, ada istri saya. Lu begini gaya hidupnya, hancur lu. Tunggu hancur lu, apa nunggu hancur? Sekarang sudah hancur lu. Apa yang orang tua kasih, hancur lu. Karena sudah terbentuk kebiasaan hidup. Mau santai, mau malas-malasan saya katakan. Tapi mau hidup enak. Di mana kamu menemukan itu? Orang tuamu itu, saya katakan, bisa seperti ini. Tidak berdiri di atas hidup santai-santai. Tidak hidup saudaraku, hidup ya biasa-biasa berjuang. Lalu dia berkata, ya Om, terus gimana Om? Tentang hutang saya ini. Oh, bukan urusanku. Gaya hidupmu. Hadapi. Memang dulu pernah saya tolong. Jangan datang lagi begitu dengan gaya hidup seperti itu. Papanya tidak tahu saudaraku. Hutangnya banyak. Kalau papanya tahu shock dia. Papanya sudah usia 81 tahun. Shock dia. Gimana caranya? Karena pola hidup yang tidak bisa ngatur. Keuangan itu penting. Tapi kalau kita tidak bisa mengatur, keuangan itu akan menjadi jerat bagi kita. Dan tidak sedikit yang mengakhiri hidup. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang bukan rahasia lagi. Lewat firman Tuhan saudaraku, kita selalu ada pengharapan. Untuk kita hidup bergantung kepada Allah. Bukan oleh kuat dan gagah. Seperti yang dikatakan, imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia. Tapi imanmu bergantung pada hikmat dan kekuatan Allah. Ibadah itu mengandung janji kok. Mau diberkati kok tidak mau loh. Mau diberkati kok nolak loh. Aneh kan. Seperti kemarin saya bicara di Besuki. Mau diberkati kok tidak mau. Mau diberkati kok menolak. Sedangkan yang menjanjikan berkat itu orang yang bisa dipercaya. Dari waktu ke waktu, zaman ke zaman. Dia telah menunjukkan kepribadiannya yang layak untuk saya dipercaya. Dengan rekod-rekodnya. Dengan kesetiaan-kesetiaan yang terbukti. Yang semua itu dapat kita bisa lihat dalam sejarah. Tak peduli beratnya tantangan. Tak peduli besarnya kesulitan. Tak peduli apapun yang dihadapinya. Allah yang menjanjikan itu lebih besar dari semuanya. Tapi aneh saya katakan. Mau diberkati kok tidak mau. Tuhan penting kita adalah pola hidup yang tenanan, kesungguhan hati. Ibadah mengandung janji hidup yang saat ini dan hidup yang akan datang. Dan itu berguna dalam segala hal, termasuk tadi saya katakan, berguna. Rumah tangga kita tidak menjadi hancur, tidak lagi membalas kejahatan dan kejahatan. Atur kata-kata kita yang enak, suasana panas menjadi dingin. Sehingga pada akhirnya tetap utuh dalam bingkai rumah tangga yang dipersatukan oleh Allah itu. Sekarang kita lihat, ibadah itu apa sih? Ibadah itu ada sesuatu persembahan yang dipersembahkan. Sebagai wujud bakti kita kepada Tuhan. Bukan uang kita yang diminta lebih dulu. Walaupun bagian persembahan itu tak pernah lepas dalam maksud untuk membiayai operasional kepentingan gereja dalam seluruh yang diperlukan dalam gereja, baik pelayanan diakonia, baik pelayanan apapun. Persembahan itu tidak mendatangkan sesuatu jerat bagi yang melayani, pada akhirnya
terjerat menjadi hamba uang atau serakah. Tapi yang pertama-tama dalam mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu sejati. Melalui paradigma pembaruan budi kita yang sudah diperbarui dalam Roma 12 ayat kedua, untuk dapat kita mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan yang berkenan dan sempurna. Sehingga ibadah itu, saudaraku, ada ibadah yang mencondongkan hati. Tuhan, aku mempersembahkan hidupku, aku mau nurut, aku mau mendengar apa yang kau mau. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terus, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup, saudaraku, adalah hidup yang mau dengar-dengaran. Hidup tidak lagi memakai jubah kekerasan. Kata kitab Ibrani, pada saat kau mendengar suaranya, jangan kau keraskan hati seperti nenek moyangmu di padang gurun. Ibrani 3:7 tertulis dengan jelas begitu. Sehingga ada nyanyian berkata, kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu jalan yang dengar-dengaran. Di mana Tuhan akan mengawal kita. Hal-hal yang tidak mungkin kita dibuat menjadi mungkin. Tapi berapa banyak kita ngerti bahwa ini firman Tuhan. Tidak usah ragu lagi. Aku percaya perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman Allah. Walaupun itu perlu diucapkan. Tetapi lebih dari itu, tunduklah, taatilah. Di dalam semua yang diperkatakan itu. Maka firman Allah akan mengawal kita yang kemarin minggu lalu kita sudah dengar. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan akan terjadi sebuah penggantian kalau kitab Mazmur berkata. Dari yang namanya jubah perkabungan diganti dengan tari-tarian. Dari kondisi-kondisi yang sungguh-sungguh tidak baik diubah menjadi pohon sanobar, menjadi pohon murad. Suatu perubahan yang luar biasa. Karena ibadah itu mengandung efek, mendatang dampak kepada Tuhan. Saat kita berkata, Tuhan, aku tahu ibadah itu melengkapkan diri dalam hati setiap kita menjadi hamba Tuhan. Yang namanya hamba, kalau kita bicara dalam firman Tuhan dolos, budak, tidak punya berbantah, tidak punya pindah aku, golek sing cocok di aku, tidak ada bisa. Tuhan ngomong, lu mau ndak? Hanya itu pilihannya. Sebagai seorang hamba, seperti yang dikatakan oleh Maria, waktu mendengar pernyataan dari malaikat Gabriel, Shalom, Maria yang dikasih Tuhan. Bla bla bla, kamu kan mengandung. Tidak mungkin. Nalar pikiran sehat berkata, aku belum suami. Gimana caranya? Tapi apa kata malaikat Gabriel kepada Maria? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata dalam Lukas yang pertama ayat 38, jadilah menurut perkataanmu. Karena aku ini hambamu. Jadilah. Artinya apa saudaraku? Iya apa yang kau maulah tak turuti dengan segala konsekuensi, dengan segala risiko yang harus dialami. Lukas yang pertama ayat 38. Ini yang seharusnya melengkapi dalam nilai ibadah. Ibadah itu bukan karena hebatnya saya bawa firman Tuhan. Mempengaruhi banyak orang. Memberikan kesan yang baik. Saya sudah melayani Tuhan. No. Saya melayani Tuhan adalah bagaimana saya menyampaikan pesan Tuhan. Seperti yang Tuhan ingin sampaikan untuk diperdengarkan. Dalam kitab Galatia yang pertama 10.
Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Di tengah-tengah saya melayani pun, saudaraku, akan Allah lihat apakah saya telah mendedikasikan sebagai hamba Tuhan. Yang mau Tuhan sampaikan, bukan maunya saya. Yang kadang-kadang mungkin menanggung risiko, yang kadang-kadang membawa ketakutan. Sebagaimana Tuhan pernah ngomong di Yeskiel. Yeskiel sampaikan, karena kamu hidup di tengah-tengah bangsa pemberontak. Kamu hidup di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk. Kamu hidup di tengah-tengah bangsa yang melawan. Tapi jangan takut, sampaikan. Ini yang kerap kali saya minta, Tuhan temukan dalam pribadi saya sebagai hamba Tuhan. Itu berani. Tapi tentu dengan kasih, tidak dengan kasar. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya mereka yang mendengar pun tidak disesatkan. Tetapi memperoleh kasih karunia Allah. Tidak diukur dari apa yang saya bisa kerjakan. Oh, karunia-karunia bicara. Oh, saya sudah bernubuat Tuhan. Siapa yang tidak bisa lihat kalau saya dipakai Tuhan sedemikian luar biasa. Saya telah mengusir setan-setan Tuhan. Dan memang itu faktanya. Saya telah menyembuhkan orang sakit Tuhan. Memang itu faktanya. Tapi bukan dia kan Tuhan yang mengerjakan. Tapi satu kali Tuhan berkata, enyahlah engkau dari hadapanku. Enyah, pergi. Suatu tindakan yang sangat-sangat tidak kita inginkan di akhir hidup kita. Enyahlah engkau dari hadapanku. Pergi kamu. Hai kamu semua orang yang tidak pernah takut pada Bapa. Yang tidak memiliki nilai-nilai ibadah itu. Ibadah juga disertai bukan dengan pencitraan. Allah yang menguji hati. Tidak bisa dibohongi. Perlu tindakan ibadah itu dalam ketulusan. Kemurnian hati. Allah tidak menuntut kita sempurna. Karena kita masih belum sempurna. Tetapi kita mau disempurnakan dari waktu ke waktu. Bisa katakan amin? Kita mau terus diperbarui dari waktu ke waktu. Amin. Dengan kehidupan kita yang siap mau diubah. Untuk kita selalu mencondongkan hati kepada Tuhan. Dengan kemurnian, ketulusan. Fokus hanya kepada Tuhan. Seperti Maria Magdalena. Waktu dia mendengar Yesus ada di rumah Simon. Si orang Farisi itu. Maria tahu. Dia akan masuk ke dalam dunia orang yang memunculkan gosip. Akan mengungkit-ungkit masa lalunya. Oh ini. Tidak pernah mendapatkan nilai bahwa sudah perubahan bisa lihat atau tidak. Kecuali kalau tidak berubah. Tapi apa kata Maria? Walaupun tidak tertulis, aku fokus. Yang aku cari Yesus. Bukan karena siapa. Dan aku yang akan mempersembahkan apa yang aku bisa. Karena semua itu juga datang dari Tuhan. Menjelang Yesus mau disalibkan. Berapa banyak kadang-kadang niat ibadah kita terhalang. Oleh karena suara-suara yang sumbang. Suara-suara yang kerap kali menghambat langkah kaki kita. Terus mencari kesalahannya, kekurangannya. Siapa yang berhak berdiri di tempat ini yang tidak ada kekurangannya? Ada seorang yang sudah almarhum. Masa layak itu Pak? Lalu menurut kamu kriteria yang layak itu gimana? Kamu lihat aku layak. Apa dasarnya kamu katakan aku layak? Kita semua tidak layak, dilayakkan. Kita mampu mengembangkan talenta. Jangan merasa kita sesuatu yang mengandang itu tidak layak. Datanglah, semakin kita diasah, semakin nyata, semakin layak di hadapan Tuhan. Saudara, ibadah itu jangan diremehkan. Karena itu menembus sampai kepada kekekalan. Kita ini kan berakhir. Kapan? Dimanapun akan berakhir. Kenapa di hari ulang tahun saya? Waktu semua anak menantu cucu kumpul. Kenapa saya bicara kematian? Kenapa saya bicara kematian? Karena kematian akan datang pada setiap kita. Kapanpun, dimanapun, tidak seorang pun yang tahu.
Saya ngomong, berapa lama lagi Papa bersamamu? Berapa banyak lagi kamu berkumpul dengan Papa? Saya memberikan nasihat untuk mempersiapkan di hari kematian. Tapi ada orang saudaraku yang tidak pernah mikir bahwa dirinya mau mati. Itu sebabnya dirinya tidak pernah mau ibadah. Dia pikir dengan cara demikian itu berkenan dengan Tuhan. Tidak saudaraku. Itu sebabnya lah, karena ibadah itu mengandung dimensi yang luar biasa. Tembus sampai pada kekekalan. Jangan sampai nanti di dalam kekekalan itu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup ini adalah hidup yang namanya kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Terus hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dengan kepergian almarhum Jeffrey Suherman, belum sampai 40. Dengan kepergian Anton Suherman, hanya 31 tahun umurnya, memberikan pernyataan, ingatan. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Biar semua yang hidup memperhatikannya. Ngomong dengan jiwanya, gue akan ngalami juga. Gue akan sampai pada titik akhir juga. Dan apa yang saya akan perbuat, apa yang saya persiapkan saat saya akan mampiri titik akhir seperti yang dialami. Dan hidup itu misteri. Hidup ini sesuatu hal yang penuh kerahasiaan. Karena itu adalah kedaulatan Allah. Yang semuanya itu adalah hak Allah. Yang berbeda satu dengan lain. Sebab itulah dalam kitab Amos pasal 4 ayat 12. Dikatakan, bersiaplah dirimu menghadap Tuhan. Sebab itu demikian akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sadarlah, hidup ini kesempatan. Apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakanlah. Jangan kita menunda-nunda. Karena waktu itu bukan milik kita. Tapi waktu itu milik Tuhan. Ibadah itu apa yang terakhir? Saya tidak akan perpanjangkan karena ada perjamuan kudus. Ibadah itu apa? Ibadah itu saudaraku adalah hidup dalam persekutuan. Tidak pernah pasang jarak. Tuhan tidak pernah pasang jarak dengan saya loh. Pintu sorga terbuka dengan tanda tirai terbelah menjadi dua di dalam bait suci. Gambar sudah tidak lagi yang bisa memisahkan. Dalam kitab Efesus, dahulu kamu jauh, tapi sekarang dibuat dekat oleh salib. Dalam Efesus 2 ayat 14 coba. Salib itu yang telah memperdamaikan kita. Salib itu yang telah mempersatukan kita. Dikatakan karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Terus, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya yang tidak mungkin bisa menyelamatkan itu. Walaupun kita mengerjakan hukum Taurat untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya saya ulangi. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salibnya. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17. Ia datang untuk memberitakan damai kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada yang dekat. Sehingga tidak ada jarak lagi. Tapi kita yang pasang jarak. Kalaupun kita tidak pasang jarak, kita tidak sungguh-sungguh. Tuhan menuntut kita, saudaraku, bukan karena kita sempurna sekali lagi. Kesungguhan hati. Yang katakan Tuhan, berikan aku kerinduan. Sehingga ada nyanyian
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Dengan yang kata Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kalau sumber hayatku, kalau sumber kehidupanku, Mazmur 36 ayat 9. Kalau sumber hayatku, kalau sumber kehidupanku. Dikatakan seperti carang yang tidak bisa lepas dari pokoknya. Lu lepas dari pokoknya, mati lu. Hidup dalam ibadah, membangun suatu persekutuan. Jangan jual mahal di hadapan Tuhan. Karena di luar Tuhan kamu tidak bisa apa-apa. Sebaliknya, aku bergantung kepadamu. Dan Tuhan berkata, jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bisa katakan amin? Kita baca Mazmur 36 ayat 10 kalau begitu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Saat kita bersekutu ke sumber hayat, kita bisa melihat terang Allah. Kita bisa melihat terang Tuhan. Dan kita bisa mengalami terang Tuhan itu. Ibadah adalah ibadah yang membangun diri, penuh kerinduan. Ibadah adalah ibadah yang selalu ingin berkata, Tuhan, aku tidak bisa terpisah dari Engkau. Ingin dekat dengan Engkau. Baik bersekutu melalui doanya, melalui firman kebenarannya. Dan ibadah itu pada akhirnya mencakup sisi-sisi yang luar biasa. Dan Tuhan katakan, aku yang akan berdiri sebagai pengawal bagimu. Aku yang akan menghantar engkau sampai ke tempat terang, di tempat cahaya kehidupan terang Allah yang ada di sorga. Dan bla 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 yang lainnya. Dan semuanya semakin menjadi nyata dengan satu konsep. Jangan berteori. Tapi masuk dalam dunia praktek. Amin. Amin. Coba teori tahu, ibadah begini, tidak. Tapi Tuhan melihat realitanya. Praktek masuk. Maka Anda tidak hanya berteori mengenal Allah, tetapi Anda akan mengalami kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita. Saya ajak semua jemaat berdiri. Saya minta pemain musik. Nyanyikan hanya dekat Allah hatiku tenang. Mazmur berkata, Mazmur 62. Hanya dekat Allah hatiku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batu keselamatanku. Kota bentengku. Perisai hidupku. Kita naikkan pujian ini saudaraku. Persiapkan hati kita terima roti perjamuan. Angkup perjamuan. Dan nyanyikan nyanyian hanya dekat Allah. Hanya dekat aku. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu. Hanya kalau sumber hayat, sumber kehidupanku. Perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebuah sejarah, sebuah bukti Tuhan telah nyatakan melalui perjamuan kudus dalam persekutuan tubuh dan darahnya.
ada pesan yang terlintas. Aku mengasihimu tidak berteori anakku. Aku mengasihi engkau hambaku tidak berteori. Aku mengasihi engkau tidak basa-basi. Tidak hanya di bibir, tapi aku mengasihi dengan mewujudkan dunia praktek. Aku telah menyerahkan diriku hanya satu, supaya engkau selamat, supaya engkau memperoleh pengampunan dosa, supaya engkau didamaikan dengan Bapa di sorga, dipersatukan di dalam salibnya, menjadi manusia baru. Allah tidak berteori, dan dia tetap terus tidak berteori. Dia akan mewujudkan dalam dunia praktek. Firman-Nya adalah iya dan amin. Hari ini Anda dan saya akan makan roti perjamuan, akan minum anggur perjamuan dengan lain kata pesan yang sama. Kau iring aku, kau percaya kepadaku, jangan berteori. Wujudkan dengan dunia praktekmu, di dalam imanmu. Berpadu, kita ketemu bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Amos pasal 3 ayat ke-7, berjalankah dua orang bersama-sama jikalau belum berjanji? Dalam Amos pasal 3 ke-7 dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jikalau belum berjanji? Allah di dalamku, aku di dalam Tuhan. Apa yang akan kita hadapi, tidak usah takut. Apa yang akan kita hadapi, tidak usah gentar. Karena Dia yang di dalamku lebih besar daripada dunia ini. Oh, di hati Tuhan terbuka lebar seluas-luasnya bagi saya. Adakah hati yang juga seluas-luasnya terbuka lebar bagi Tuhan? Malam ini atau pagi hari ini, kita mau komitmen, Tuhan, Engkau yang tidak berteori, Engkau yang praktek. Aku mau hidup pun dalam dunia praktek, dalam iman itu. Seperti yang kau katakan, seperti yang kau firmankan. Aku tidak akan jadi ekor, tapi jadi kepala. Aku tidak akan turun, tapi naik. Dan aku tidak akan berhutang, tapi memberi hutang. Allah akan genapi, dan Allah genapi itu bagi bangsa Israel. Kalau saat bangsa Israel tidak berteori, saat bangsa Israel praktek dalam dunia nyata, Allah akan genapi semuanya itu. Dia Allah yang sudah ada, Dia Allah yang ada, Dia Allah yang akan datang, tidak pernah berubah. Naikkan pujian sekali lagi. Hanya dekat dengan Allah, hanya dekat dengan Allah. Jangan biarkan aja jarak. Kesediaan saudara Yosafat, pimpin dalam doa. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, seperti kekuatan sayap burung Raja Wali, terbang tinggi melintasi badai. Kaulah perlindungan, keselamatanku. Bersama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah Rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah, sungguh indah samamu. Samamu selamanya. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kembali kami bersyukur Condongkan hati kami. buat hari yang baik yang Kau sudah siapkan Roh dan berikan keengganan, bagi kami roh kemalasan, roh untuk kami kebodohan. menikmati hari-hari Singkirkan itu yang dari Kau hidupku. sudah berikan bagi kami ya Tapi Bapa. roh bijak, Ajar dalam roh hidup hikmat ini Tuhan daripadamu, melengkapi senantiasa hari-hari membawa hidup ini lebih hari lebih berkenan Kami mau kepadamu beribadah. Bapa. Bahwa hati kami selalu mau Bapa memakai mau hidup selalu dekat kepadamu dalam Bapa. dimensinya Allah. Beribadah kepadamu Tuhan dan menyenangkan hatimu Bapa. Amin. Kami percaya Tuhan setiap kami Bapa merindukan hal ini Tuhan. Setiap penghalang-penghalangnya Bapa yang Jangan akan biarkan menghalangi kami kami berteori. Bapa untuk senantiasa berbuat baik, untuk beribadah kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan Iya. mampukan kami Tuhan. Iya. Engkau berikan semangat bagi kami Bapa. Iya, untuk tidak kami senantiasa berteori, kuat Tuhan. Dan kami teguh Kami Tuhan. dalam dunia Maka kami praktik. percaya Bapa janjimu ya dan amin Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Membawa hidup ini Tuhan. Berbuat bakti kepadamu Bapa. Berbakti dan beribadah kepadamu ya Bapa. Iya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, roti dan anggur akan dibagikan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu. Sebagai bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu. Hidupku, mari kita makin berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Seiring waktu ibadah kita, maka menu makanan demi makanan yang Tuhan siapkan bukan lagi menu makanan buat kanak-kanak, tapi seiring waktu kita beribadah, Allah akan ganti porsi makanannya. Ada makanan untuk orang-orang dewasa. Untuk dihantar kita kepada kedewasaan. Menuju kepada kematangan, kesempurnaan dalam rencana Allah atas setiap hidup kita. Kita terima roti perjamuan. Sebelum kita makan, mari angkat roti ini. Kita nyanyikan nyanyian menyenangkan-Mu. Belajarlah kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
hatimu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Setiap kali apa yang kau perbuat, khususnya saat kita terima roti perjamuan yang Tuhan katakan, makanlah, ini tubuhku yang telah kuserahkan kepadamu. Menjadi peringatan bagi kita, menjadi komitmen kita. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tubuh Kristus. Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat perjamuan kudus ini, Tuhan ingin jangan ada jarak lagi dengan aku. Jangan membuat jarak dengan aku. Jangan ada sisa-sisa jarak. Menunggal terus bersama dengan Dia. Angkat cawan yang sudah kita terima. Demikian Yesus mengambil cawan dan diberikan pada murid-muridnya. Dan Yesus berkata, minumlah. Inilah darah perjanjian yang baru yang telah dimeteraikan oleh karena kamu. Setiap kali kamu meminumnya, kau mengingat tentang aku. Bukankah cawan yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah darah Kristus. Amin. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tuduh hati sejenak. Saya serahkan pada Pak Freddy untuk menaikkan doa. Tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah gentar. Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih ya Bapa. Kembali kami diingatkan untuk melihat hati kami di saat beribadah dengan Engkau. Karena jangan biarkan kami boleh berbicara bahwa orang beribadah itu sama dengan orang yang tidak beribadah. Karena firman-Mu berkata, bicaramu kurang ajar. Karena Engkau berkata orang yang beribadah itu sama dengan orang yang tidak beribadah. Bahwa Tuhan memberikan peringatan tertulis dan kitab yang tertulis di hadapannya. Maka engkau akan melihat pernyataan perbedaan antara orang yang beribadah kepadamu dan yang tidak beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya segala pesan Tuhan ini yang kami boleh terima saat pagi ini, ajar kami Tuhan, menjadi teguran bagi kami dan menjadi ajaran bagi kami untuk senantiasa hati kami Bapa. Boleh dimanapun kami berada, bukan hanya di tempat di saat kami berkumpul di gereja ini. Dimanapun kami berada, di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada, biarlah kiranya hati kami senantiasa boleh kami baktikan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, ada waktunya kami akan dipanggil oleh Engkau. Di saat itu kami akan memasuki masa-masa kami berjumpa dengan Engkau. Dan di saat itu kami akan beribadah siang dan malam di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau telah mengingatkan melalui hamba-Mu. Karena firman-Mu sendiri juga mengajar kepada kami. Biarlah kami boleh menganggap Bapa hamba-Mu ini adalah utusan-utusan Kristus. Yang menasihati kami. Allah menasihati kami melalui Dia ya Tuhan. Ajar kami tidak hanya mendengar ini perkataan manusia. Tapi ini perkataan-Mu Tuhan yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Ajar hati kami, lembutkan hati kami, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami tidak memandang ibadah itu Tuhan sebagai suatu hal yang utama dalam hidup kami. Karena ibadah itu Tuhan kami percaya salah satunya adalah membawa persembahan hidup tubuh kami Tuhan Yesus. Karena itu membawa dampak kepada kekekalan hati dan jiwa kami. Dan juga Tuhan membuat persekutuan kami dengan Engkau tanpa batas itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu telah boleh kami nikmati sebagai tanda sakramen dalam hidup kami. Amen. Apa yang tidak kelihatan itu Tuhan, boleh kami peringati melalui apa yang kami nikmati saat pagi ini. Yaitu melalui tubuh dan darah-Mu.
bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Amin. Dan segala kuasa telah diserahkan kepadamu Tuhan Yesus. Baik yang di langit, baik yang di bumi. Dan ajar kami Tuhan, setelah pulang dari tempat ini, kami boleh menjadi utusan-utusan Allah untuk memberitakan firman-Mu bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit untuk Tuhan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kiranya Kau layakkan kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan lihat warta gereja sepekan ke depan. Kita sudah memasuki bulan Desember. Tanggal 3 Desember sampai sudah mempersiapkan persembahan saudara. Ada komsel di wilayah masing-masing. Sekali lagi kalau belum mengerti tempat di mana posisinya, misalnya hubungi Saudara Nardo maupun Linawati untuk berada di manakah posisi wilayah saudara dalam komsel dewasa muda. Ayo kita punya hati yang terpanggil untuk saling membangun, karena dewasa muda ini identik dengan regenerasi yang dipersiapkan untuk menyongsong ke depan, untuk membawa tongkat estafet ke tempat akhir final perjalanan ke iman gereja Tuhan. Hari Rabu ada doa malam, mari kita gabung lagi jam 6 sore. Hari Jumat ada ibadah wanita jam 5 sore. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja. Dan hari Minggu depan, hari pagi dan sore disertai dan ibadah anak. Plus dengan persembahan untuk pelayanan diakonia. Yang akan juga digabung dengan pelayanan kas dewasa muda. Natal tanggal 25 Desember akan kita rayakan jam 4 sore dengan tema bergerak bersama menuju tujuan. Kita hadiri, kita melihat kemana tema Tuhan yang Tuhan inginkan untuk setiap kita terlibat di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan yang berbeda-beda tapi satu tujuannya. Satu Tuhan, satu roh dan satu pelayanan. Dana Natal sudah yang telah membawa persembahan besar di Kamera Yason dengan Oscar dengan rela hati, sukacita. Dana Natal telah masuk 32 juta sekian yang saya lihat kemarin belum termasuk hari ini. Dan kiranya semuanya boleh digunakan untuk suksesnya Natal, kebersamaan kita di dalam kita bersukacita menyambut akan komitmen Tuhan yang mau mengasihi dan menyelamatkan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Doakan saudaraku yang lainnya yang mengalami problem, yang mengalami tantangan hidup. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, hati yang tabah dalam menghadapi apapun yang mereka hadapi. Dengan satu prinsip, tidak usah takut. Karena kita ini milik Tuhan. Dan Tuhan yang komitmen dengan segala keberadaannya. Mengawal kita terus untuk mencapai tujuannya yang tidak pernah gagal. Yuk kita bangkit berdiri. Saya ingin menyanyikan nyanyilah berbakti, berbakti, berbakti. Soal utama. Ya, ulang rendam. Berbakti, berbakti, berbakti. Soal utama. Haleluya. Rotimu. Berkati, penyakit dilalukan. Berbakti. Soal utama, haleluya, rotimu, dalam penyakit dilalukan. Ini nyanyian kuno, saudaraku. Berbakti, diambil dari kitab Keluaran, kata Musa, berbaktilah, beribadahlah kepada Allah. Maka rotimu akan diberkati, airmu akan diberkati, dan segala penyakitmu akan dilalukan. Amin saudaraku. Ayo pacu diri kita, condongan kita, untuk kita beribadah dengan Tuhan. Kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, domba-domba gembalanya, milik Tuhan, yang sudah termeteraikan atas hidupmu. Pulang dan terimalah segala berkat anugerah rahmat yang besar yang terlimpahkan oleh Bapa di sorga ke atasmu dan putranya Yesus Kristus Tuhan yang memberi engkau limpah penuh damai dan sejahtera. Oleh Roh Kudus diam, tinggal dalam hatimu, meneguhkan, menguatkan, memberikan karunia hikmat dan kuasa dalam urapannya
menyertai-Mu mulai pagi ini sampai Maranatha. Diberkat turun memberkati semua saudara di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya.